dan akan segera memasuki gerbang kehidupan akhirat, Pak. Itulah sakaratul maut. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Maka turunlah para malaikat yang banyak sekali. Kita beriman akan turun para malaikat dan kita akan menyaksikan wujud malaikat yang asli. Itu pasti, Pak. Maka nasihat saya dari sekarang, berakrab dengan malaikat, Pak, ya. Kenali dunia malaikat. Belajar akidah yang benar. Karena pembahasan malaikat ini kalau di Timur Tengah ada sampai risalah magister, ya, tesis, dan ada risalah doktor, Pak. Disertasi mengkaji tentang bab malaikat dan dampaknya kalau kita yakin dengan malaikat. Mungkin kita sebagian menganggap enteng saja itu. Karena itu ada banyak tulisan tentang malaikat. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama malaikat dari mulai di perut ibu kita, betul tidak, Pak? Oh iya, ketika kita usia berapa? 4 bulan, masuk ke 5 itu kan Allah utus malaikat. Ketika lahir juga, keseharian kita sampai mati di alam kubur itu dengan malaikat itu ada di samping kita, malaikat itu, Pak. Allah tugaskan kepada kita. Maka kenali malaikat, Pak, ya. Dan kita akan berjumpa dengan malaikat itu ketika sakaratul maut, pasti itu. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum asyams. Wajah mereka putih berseri-seri menyenangkan. Ini kepada orang mukmin, ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat tadi membawa kain kafan yang halus dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dia membawa minyak wangi yang harum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Hingga para malaikat yang banyak itu turun, duduk sejauh mata memandang. Banyak malaikat semua. Dan di surat Al-Waqiah disebutkan, kenapa kemudian seseorang kalau sudah sakaratul maut itu tertutup pintu tobatnya, Pak? Ya kan? Lah Fir'aun saja, Pak, ketika ditenggelamkan itu kan dia beriman, kan? Aku beriman tuh kepada Allah. Dia menyampaikan, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, terlambat kamu. Sudah sakaratul maut, udah bisa melihat yang gaib dia. Udah nggak bisa lagi. Ya. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian tidak begitu lama datanglah malaikat maut dan dia duduk di sampingnya. Kalau orang mukmin dia duduk di samping kepala sebelah kanan, Pak. Sebelah kanannya. Itu di hadis yang lain diperjelas. Maka malaikat tadi mulai menjalankan tugas mencabut ruh. Nah, inilah detik-detik sakaratul maut. Untuk orang yang beriman, lihat kalimatnya, Pak. Fayaqul, maka malaikat maut tadi berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah. Fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Ukhruji, keluarlah ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya Allah, ini kalimatnya, Pak. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluar menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Nabi menceritakan, maka nyawa orang mukmin itu keluar dengan lembut. Kata Nabi, kama tasilul qatrah min fi siqa, seperti air yang keluar dari mulut teko, Pak. Ngalir lembut. Itu orang beriman. Ya. Fayakhudhuha, terus ditarik dengan lembut. Fa idza akhadhaha, sampai akhirnya lepas ruh dari jasad si mukmin tadi, dipegang oleh malaikat maut. Lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Kemudian malaikat yang banyak tadi itu yang pertama kali turun, Pak, yang wajahnya putih menyenangkan itu langsung mengambil jenazah, mengambil ruh ini. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, segera
dibungkus ruh orang mukmin dengan kafan dan diberikan minyak wangi. Ini seperti apa? Wallahu alam ya. Kita tidak diperintahkan untuk tahu lebih dalam. Kita beriman dan kita akan merasakan nanti gitu. Ruh dibungkus dan dikafani. Seperti apa? Wallahu alam. Ini perkara gaib. Wa yakhruju minha ka'athyabi nafati miskin wujidat ala wajil ardi. Kemudian ruh orang mukmin ini Pak mengeluarkan bau wangi, bau yang harum, seperti minyak kasturi gitu loh, yang ada di muka bumi ini Pak, minyak kasturi Pak, bukan minyak kasturi yang kita kenal, bukan, itu paling mahal Pak. Kalau Bapak ke Mekah, coba jalan-jalan di toko minyak wangi itu, Arabiyah Lil Ud atau Abdul Samad Al-Qurashi, terkenal toko parfum itu ada minyak Pak, yang hanya segini nih, berapa mili itu, 20 24 mili itu, harganya sampai 50 juta Pak. Oh iya Pak. Mungkin kita berpikir buat apa gitu ya. Saya pernah dikasih hadiah Pak oleh dulu dosen saya, orang Mekah asli, dalam nggak ketemu gitu kan, kasih minyak dikit sekali segini Pak. Saya kira minyak biasa kan, dikasih, harum sekali Pak. Dia itu awet Pak, setahun lebih Pak. Sedikit itu gini-gini, harum terus, bisa sampai seminggu itu. Karena mandi juga nggak hilang, harum gitu, luar biasa enak. Saya penasaran, pas habis kan, saya cari di Zam-Zam Tower itu Pak. Segede itu Pak, berapa harganya? Harganya 2,5 juta Pak. Gak jadi beli saya Pak. Pulang lagi. Insya Allah ya. Mahal itu ya. Orang Arab senang dengan minyak wangi. Nabi senang dengan minyak wangi, betul tidak? Sunnah itu Pak. Ya. Nah ini harum. Harum sekali. Nabi menceritakan, maka para malaikat itu kemudian membawa ruh orang mukmin itu ke langit. Nah ini dibawa ke langit Pak. Dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat melainkan bertanya. Apakah kata para malaikat yang dilewati itu? Ma hadzal ruh at-thayyib. Ini ruh siapa? Kok harum sekali? Fayaqulun, itu malaikat yang membawa ruh mukmin tadi menjawab, Fulan ibn Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan nama-nama baiknya. Kata para ulama, apa maksudnya? Disebutkan nama-nama baik ketika dia di dunia, dikenal apa sih dia gitu loh. Ini Fulan bin Fulan yang ahli sedekah, ahli tahajud, yang ahli berbakti kepada orang tuanya, yang sedang ke majelis ta'lim, yang banyak membantu sesamanya. Kebaikan disebut semua Pak. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Di sini kita beriman bahwa langit itu ada tingkatan Pak ya. Sebagaimana kita membaca hadis tentang Isra wal Mi'raj. Seperti apa hakikat langit kita tidak tahu. Orang beriman akan ke sana nanti Pak. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Maka malaikat yang membawa ruh orang mukmin tadi meminta agar langit pertama itu, langit dunia, dibukakan. Berarti langit ada penjaganya. Siapa? Malaikat. Nah, kita beriman, betul tidak? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj saja dibukakan Pak. Langit pertama kan, langit kedua. Yang mana langit? Yang kalau lihat ke atas yang biru itu? Bukan Pak. Kita nggak tahu Pak. Terbatas ilmu kita, betul tidak? Tapi yakinlah kita akan ke sana. Dan Nabi yang mulia sudah ke sana. Ketika Mi'raj, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan ruh orang mukmin akan naik ke atas, dibuka. Setiap ketemu dengan malaikat yang penjaga di setiap langit, disambut, dihantarkan terus. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir di langit ketujuh.
Fayaqulullahu azza wa jalla. Sampai di langit ketujuh, maka Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyin." Tulislah buku catatan amal hambaku ini di 'illiyin. Di surat Al-Mutaffifin disebutkan, "Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Tempat yang tinggi yang disaksikan para malaikat yang dekat kepada Allah. Wa a'iduhu ilal ard. Setelah itu kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena aku dahulu menciptakan dia dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan dikembalikan kepada tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dia akan dikembalikan, dibangkitkan dari tanah pula. Qala, Nabi melanjutkan sabdanya, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka ruh dikembalikan ke jasadnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kita beriman bahwa seseorang di alam kubur ada yang merasakan kenikmatan kubur dan ada yang merasakan azab kubur, itu ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad. Kan hancur jasadnya, sudah berbeda kondisinya, Pak, ya. Sudah berbeda alamnya, Pak. Ya. Sudah berbeda. Kita beriman ruhan wa jasadan. Karena ada sebagian muslimin yang meyakini diazabnya ruh, diazabnya orang di alam barzah itu ruhnya saja, gitu. Ya. Itu orang-orang Mu'tazilah. Bahkan sebagian mereka menolak ada azab kubur, Pak. Kita meyakini benar, nih hadisnya jelas sekali. Kita meyakini bahwasannya ada azab kubur. Nah, hadirin sekalian, setelah itu maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Ya, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Dia akan ditanya. Ini kata para ulama, Pak, ini fase apa? Fase imtihanul kubur. Fase imtihanul kubur. Siap kita akan ditanya. Yang pertama apa pertanyaannya? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi, wa madinuk, apa agamamu? Diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda. Kalau kita umat Muhammad akan menjawab, wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa, huwa Musa Rasulullah. Umat Nabi Ibrahim, huwa Ibrahim Rasulullah, dan seterusnya gitu. Fayaqula, dua malaikat tadi kemudian bertanya, wa ma ilmuk, kamu bisa menjawab semua, dari mana kamu tahu? Mukmin menjawab, qara'tu kitab Allah. Ya, karena aku dahulu di dunia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Fa amantu bihi, aku beriman dengannya. Ya, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Pentingnya kita baca, kita imani, Pak, kita benarkan. Kemudian disebutkan tiba-tiba ada suara yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Lihat, Pak, berikutnya, fa afrisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Ya, wa albisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintunya menuju surga. Artinya itu tempat kembalinya loh. Ya. Di hadis yang lain disebutkan sampai tercium aroma surga. Dan diluaskan alam kuburnya. Dibukakan, Pak, pintu menuju surga. Jendelanya gitu, tempat kembalinya, pemandangan surga indah sekali, Pak. Dia bisa mencium aroma surga. Ya, diluaskan alam kuburnya,
dihamparkan permadani dari surga. Kita lihat, tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya menyenangkan, pakaiannya bagus, harum. Dia mendekat kepada kita, dia menyampaikan, absyir ya fulan billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Ini harimu nih yang dijanjikan. Kamu dulu sering ikut pengajian, baca hadisnya. Ya, ini yang dijanjikan itu. Ya. Maka si hamba mukmin tadi kaget, Pak. Man anta ya fulan? Engkau siapa? Wajhuka ya'ti bil khair. Kamu ini, aku senang sekali melihat kamu gitu. Ya, kamu datang dengan kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka saleh. Lah, aku ini amal solehmu. Nah, gitu Pak. Aku amal solehmu. Bagi Allah mudah tidak menjadikan amal soleh menjadi sosok makhluk yang menyenangkan. Bagi Allah mudah tidak, Pak? Mudah sekali, Pak. Dan kita beriman dengan itu. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera datangkan kiamat ya Allah. Aku ingin kembali berkumpul bersama keluarga dan hartaku. Apa maksudnya, Pak? Kan orang yang mukmin yang dia menginfakkan hartanya, yakin kan, dia yakin, Pak, harta itu akan kembali kepada dia, betul tidak? Akan kembali, yang diinfakkan kembali kepada dia, betul tidak? Dalam bentuk amal soleh nanti, pahala gitu loh, yakin benar. Ya. Nah, inilah kondisi orang-orang yang beriman, Pak. Kita berdoa, Pak, ya, semoga kita termasuk orang yang seperti ini, Pak. Kenapa, saudaraku? Karena kita nggak akan merasakan lama dalam kubur, Pak. Sebentar sekali kita di alam kubur itu. Gak kerasa, Pak. Syaratnya apa? Kita matinya husnul khatimah, sebagaimana diceritakan bagaimana orang mukmin ketika sakaratul maut seperti ini, kita akan bahagia, Pak. Pak, terbayang tidak? Nah, kita kalau sedang menanti, Pak, ya, yang menemani kita, Pak, orang yang kita sukai, Pak. Di hadapan kita pemandangannya indah. Betah kita, betul tidak? Gak kerasa. Maka di hadis yang lain Nabi menceritakan orang mukmin di alam barzah, di alam kuburnya itu, malam pertamanya itu, Pak, dia seperti merasakan malam pertama pengantin, bahkan lebih indah daripada itu. Luar biasa. Kita beriman dengan itu, saudara. Dan kita berjuang agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur sampai hari kebangkitan nanti. Ini dia Nabi menyebutkan. Sebaliknya, Pak, Nabi menceritakan lagi, karena Nabi lihat belum beres di penggalian, yang lahatnya belum beres juga. Maka Nabi melanjutkan, kata Nabi yang mulia, wa innal abdal kafir. Sesungguhnya manakah seorang hamba yang kafir, yang fasik, yang munafik, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada, ya, detik-detik terakhir dari kehidupan di dunia dan akan segera masuk ke gerbang akhirat, sama nazala ilaihi minas sama malaika, turun malaikat yang banyak, sudul wujuh, wajahnya hitam, menakutkan, mengerikan, menakutkan, ma'ahum al-musuh, dia membawa kain kafan dari neraka, dia duduk di sekitar hamba kafir ini sejauh mata memandang, kemudian datanglah malaikat maut, hampir sama, Pak, cuma beda tampilannya kepada si hamba kafir tadi. Dia duduk di samping kepalanya, kata para ulama, untuk hamba kafir malaikat duduk di samping sebelah kiri. Maka mulailah malaikat tadi menjalankan tugasnya, dicabut ruhnya. Bedanya, Pak, yang keluar dari kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Ayyatuhan nafsul khabitha wasayyi'ah. Wahai jiwa yang jelek, yang buruk, ukhruji, keluarlah, ila sakhatin minallahi wa ghadab, menuju kebencian Allah dan murkanya. Dipaksa, Pak. Nabi menceritakan, fatufarraqu fi jasadih fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud minas sufil mablul. Itu ruh orang kafir itu enggak mau, Pak. Enggak mau keluar, tarik, dipaksa. Ya, Nabi menggambarkan ditariknya ruh orang kafir, orang fasik, orang maksiat ini
dari jasad ditarik dengan pakai seperti apa? Seperti mencabut besi yang bercabang dari wol yang basah, Pak. Besi yang cabang itu. Ya, yang ada cabang itu, ya, yang berduri itu, simpan itu bukan kain yang basah, ditarik sekaligus, Pak. Itulah sakit yang luar biasa, Pak. Bang, orang yang beriman saya merasakan sakit kok. Ya, dicabut tuh sakit, Pak. Tapi makanya pelan, malaikat itu, pelan sekali. Nabi juga merasakan sakit. Apalagi orang kafir, Pak. Maka saya katakan tadi kan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi beda rasanya gitu. Rasanya beda, Pak. Orang mukmin beda merasakan kematian. Maka jangan takut, saudara. Takutlah kita mati nggak bawa iman, kan begitu, Pak. Takut kita mati nggak bawa iman. Ya. Nabi melanjutkan sabdanya. Sebentar lagi, Pak, ya. Malaikat mencabut rohnya, namun belum sekejap mata roh ada di tangannya. Malaikat yang berwajah hitam tadi, Pak, segera mengambilnya. Sama, dikafani juga, cuman bedanya apa? Dari api neraka. Seperti apa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kemudian keluarlah bau yang busuk. Bau busuk yang pernah ada di muka bumi, yang paling busuk, keluar wanginya. Ya, bau busuknya itu, Pak. Maka dibawa ke atas. Bedanya apa? Setiap melewati malaikat, mereka bertanya, "Ma hadzal ruh?" Ya, al-khabith. Roh siapa ini kok bau sekali? Itu malaikat bertanya, Pak. Maka para malaikat yang membawa ruh ini menjawab, "Hadzal ruh si fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya." Disebutkan ruh fulan bin fulan, disebutkan nama-nama buruknya, Pak. Dia ini tukang zina dulu, tukang maling, koruptor yang enggak tobat dibawa mati itu, ya kayak begini. Sebutkan semuanya. Sampai di langit dunia, para malaikat meminta agar dibuka langit dunia, fala yuftahu lahu, tetapi tidak diizinkan, langit tidak dibuka. Jadi orang-orang kafir nggak diizinkan, nggak dibuka tuh langitnya, Pak. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dua yang Nabi bacakan waktu itu, surat Al-A'raf ayat yang ke-40 dan Al-Hajj ayat 31. Apa kata Nabi yang mulia? Dibacalah firman Allah ini, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Allah berfirman, la tufattahu lahum, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Bayangkan, Pak. Ini kalimatnya nih, ya, luar biasa. Orang kafir nggak bisa, nggak akan dibukakan tuh pintu langit, nggak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin tidak, Pak. Mustahil, Pak. Jadi mustahil orang kafir masuk surga, itu mustahil gitu loh. Dihinakan oleh Allah. Ya, kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Catatlah kitabnya di sijjin. Di mana itu? Fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, Pak, paling rendah. Ada langit sampai ke-7, ada bumi paling bawah juga itu. Kemudian Nabi melanjutkan, fatutrahu ruhuhu, ruhnya dilemparkan, Pak. Torhan, seperti melempar gitu. Dan Nabi membacakan ayat di surat Al-Hajj, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, ya, itu seolah-olah ia jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, disambar oleh burung dan diterbangkan, ya, angin ke tempat yang jauh. Kebayang tidak? Jatuh, disambar, dilemparkan gitu. Itu cara Allah menghinakan orang-orang kafir seperti itu.
Kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya, Pak. Sama, dia menempuh fase-fase alam kubur. Kemudian datanglah dua malaikat. Nah, di sini yang membedakan, Pak. Ya, ditanya sama fase imtihanul kubur. Ditanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu, Pak? Ini akidah kita, Pak. Harus yakin kita. Itu orang-orang kafir itu, Pak. Orang-orang musyrik yang menyembah sapi itu, Pak. Seperti orang-orang yang di mana tuh? Yang di India itu yang menyembah monyet, yang menyembah patung-patung itu. Enggak akan dia menjawab Tuhanku adalah sapi itu. Enggak ada, Pak. Tuhanku dewa fulan, enggak ada, enggak berani mereka. Ya. Apa jawabannya? Ditanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia berkata dengan penuh ketakutan, la adri. Aduh, aku tidak tahu siapa Tuhanku. Di hadis yang lain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, maka langsung disiksa, Pak, oleh malaikat. Dia teriak kesakitan, yang teriakannya didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Tahu kenapa, Pak? Hikmahnya kenapa manusia nggak diizinkan mendengar teriakan orang yang diazab di alam kubur? Halo, kenapa, Pak? Kan kita nggak mendengar, kan? Betul tidak, Pak? Kucing mendengar tidak? Ayam, anjing mendengar mereka. Kita tidak. Kenapa? Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Apa hikmahnya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Angkat tangannya, Pak. Yang benar boleh makan duluan, Pak. Hikmahnya, Pak, kalau manusia diizinkan mendengar teriakan orang yang diazab di kubur, pasti semuanya beriman seketika, Pak. Betul tidak? Bukan ujian lagi dong. Maka kita dituntut beriman. Orang beriman itu kan mukmin itu, muttaqin itu yang pertama disebut di Quran bagaimana, Pak? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang pertama cirinya siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman kepada yang ghaib. Alam kubur ghaib tidak buat kita? Peristiwa di kubur gaib tidak? Kita beriman, Pak. Ujian buat kita, betul kan? Ujian. Ya. Yang kedua ditanya lagi, wa madinuk, apa agamamu? Enggak ada yang menjawab agamaku Kristen. Enggak ada, Pak. Yahudi enggak ada, Buddha, Hindu enggak ada, Pak. Enggak ada, karena itu semua batil. Agama hanya Islam. Semua nabi dan rasul dari Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad hanya bawa Islam. Catat itu, Pak. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia seorang yang hanif, Muslim dia, bukan orang musyrik. Gak ada yang menjawab Nasrani, apalagi Buddha, Hindu, nggak ada, Konghucu nggak ada, Pak. Yang ada apa kalau dia mukmin? Islam menjawab, kalau tidak, la adri, aduh apa agamaku? Aku tidak tahu agama, nggak tahu, Pak. Disiksa lagi begitu. Yang ketiga, mahadzar rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa orang ini yang diutus kepada kamu? Artinya kamu ini umat dari Nabi itu. Siapa orang ini? Nggak tahu dong, nggak kenal nabinya, Pak. La adri, aku tidak tahu. Disiksa lagi. Kemudian ada suara dari langit menyampaikan, an kadzaba, dia pendusta, fa'afrishuhu lahu minan nar. Kata Nabi yang mulia, ya maka Nabi menceritakan, ya dihamparkan tempat tidur atau karpet dari api neraka,
waftahu lahu baban ilan nar, dibukakan pintu ke neraka, fayatihi min harriha, maka segera berhembus tuh panasnya neraka, Pak. Wasamumiha wa yudayyaqu alaihi qabruh, disempitkan alam kuburnya, hatta takhtalifa fi adla'u, sampai rusuk itu bertumpukan, Pak. Kebayang tidak, sempit. Ya, setelah itu apa? Datang seseorang yang wajahnya buruk, bau, nggak enak dilihat, Pak. Makin mendekat. Setelah dekat dia berkata begini, absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Bergembiralah kamu dengan hari yang dijanjikan ini. Inilah hari yang dahulu kamu ya dijanjikan. Fayaqulu, dia kaget, dia bertanya, man anta ya fulan? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Kamu ini siapa? Aku ngeri lihat kamu. Kamu siapa? Dia menjawab, ana amalukal khabith, ana amaluka sayyi. Lah, aku kan amal burukmu. Akulah zinamu, korupsimu, malingmu, dan semua diceritakan, Pak. Fayaqul, dia berkata, Rabbi la tuqimisa'ah. Ya Allah, jangan engkau datangkan kiamat, ya Allah. Dia melihat siksa neraka di depannya, Pak. Digambarkan itu ngeri sekali, Pak. Dia takut sekali, Pak. Dia takut sekali. Cukuplah dengan azab kubur ini gitu ya. Di kubur sudah menderita, ke depannya dia akan menderita. Nah, inilah detik-detik sakaratul maut. Dan bagaimana malam pertama di alam kubur seorang hamba. Saya katakan tadi kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap beliau itu akan merasakan mati, beda rasanya. Kita bagaimana dengan ini semua hadirin sekalian. Maka sebagai penutup, saya mengajak jangan disia-siakan, Pak ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Mari kita isi dengan sebaik-baik amal. Karena apa? Karena alam kubur ini sebuah keniscayaan. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di hadis yang sahih, innal qabra awalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang sangat panjang. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarum minhu. Siapa yang selamat di kuburnya, Pak? Yang tadi, yang selamat, yang dapat nikmat kubur itu, yang setelahnya akan lebih mudah, lebih ringan. Wa ilam yanjum minhu, dan yang tidak selamat dari kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya lebih berat baginya. Maka Nabi menggambarkan kan, kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Bapak Ibu, di alam kubur nanti kita sendiri, Pak. Kita nggak ditemani istri tercinta, betul tidak? Juga para istri nggak akan ditemani suami. Anak-anak nggak akan ditemani orang tua nggak akan ditemani anak, Pak. Kita sendiri-sendiri, Pak. Ya, yang menemani kita apa? Amal, Pak. Ini dia dalilnya. Yatsba'ul mayyita salasa, kata Nabi. Ada 3 perkara yang akan ikut ke pekuburan ketika seorang atau ketika mayat itu diusung. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Kata Nabi, fayarji'u isnani, 2 kembali, wa yabqa wahid, 1 tetap. Yang kembali mana? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga, harta kembali. Wa yabqa amalu, yang tetap itu apa? Amal-amalnya, Pak. Hanya amal di sini umum kan? Ada amal baik, ada amal buruk. Maka Nabi yang mulia memberikan kepada kita ya, di antara amal yang akan ngalir terus kepada kita setelah kita mati, Pak. Ya, ini di antaranya. Terkena hadisnya ya. Idza matal insan, fi riwayatin idza mata ibnu Adam. Apabila anak Adam meninggal dunia, Pak, in qata'a amaluhu, terputus semua amal, illa min salasa, kecuali 3 saja kan. Yang 3 ini, Pak, harus menjadi skala prioritas dalam hidup kita, karena amal banyak, umur terbatas. Jangan sampai kita menjadi orang menyesal di saat penyesalan tidak ada guna dan manfaatnya, saudaraku. Maka sekarang kesempatan berbuat baik itu, Pak. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bahkan sedekah jariyah ini, Pak, disebutkan dengan khusus di beberapa ayat Al-Quran. Ini diantaranya, Pak, surat Al-Munafikun. Ternyata orang yang di alam kubur itu menyesal sekali gitu.
dan dia ingin kembali ke dunia sebentar saja, Pak. Untuk apa? Fayaqulu rabbi laula akhartani. Ya Allah, seandainya Engkau berikan tangguh kematianku, dikembalikan ke dunia di surat Al-Mu'minun itu. Untuk apa? Apa untuk menikmati rumah yang megah, kendaraan mewah, bertemu dengan handai tolang, karib kerabat, kawan-kawan dekat? Bukan, Pak, bukan untuk itu. Lihat kalimatnya bagaimana? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas solihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Kita ingin bersedekah, Pak. Tahu kenapa, Pak? Para ulama menyebutkan, karena seseorang akan tahu betapa dahsyatnya pahala sedekah di kuburan nanti. Loh, kenapa? Begini, Pak. Ini mohon sebentar lagi, Pak, ya. Begini, saya sampaikan tadi di awal. Hadirin sekalian, ini tahapan-tahapan yang kita lalui nanti, Pak. Nah, seseorang, Pak, yang sudah ke alam barzakh, dan semua manusia, jadi zaman Nabi Adam sampai yang kemarin tuh hari ini meninggal, itu belum ke akhirat, belum. Semua di alam barzakh. Ya, di alam barzakh semuanya. Maka sebelum terjadi kiamat, artinya kan masih ada dunia, betul tidak? Maka seseorang masih sangat mungkin mendapatkan aliran pahala. Jelas tidak, pasti nyambung terus, Pak. Kalau kiamat terjadi selesai dunianya, maka yang ada hari pembalasan. Artinya apa? Jadilah orang yang cerdas, saudaraku. Tadi kan seperti sedekah jariyah, wakaf. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang dititipi harta berlimpah dan dia gunakan untuk infak di jalan Allah, Pak, membangun masjid. Kebayang nih pahala orang yang membangun masjid ini, Pak. Makmur, dia meninggal dan masih ada terus, bahkan terus alir terus pahalanya. Itu orang cerdas, orang hebat tuh begitu. Mungkin dia umur fisiknya berapa sih? Umur biologis itu mungkin hanya 60-70 tahun saja, tetapi umur kebaikannya akan dikenang terus. Oh, luar biasa. Itu orang hebat tuh begitu, Pak. Coba Bapak mendengar nama Imam Asy-Syafi'i, yang terbayang apa, Pak? Ulama besar jasanya, betul tidak? Umar bin Abdul Aziz, seorang yang saleh. Itu sudah 14 abad yang lalu meninggalnya, betul tidak, Pak? Sampai sekarang dikenang kebaikannya. Itu. Harus begitu hidup itu, Pak. Mungkin kita umur biologis kita hanya 60-70, tapi kalau kita berbuat kebaikan, nah tadi, amal-amal tadi itu, Pak, terus mengalir. Saya sering memberikan sebuah contoh, Pak. Karena saya suka ngisi di pesantren ini, di Gontor, Pak. Gontor, saya punya sahabat yang sekarang jadi pimpinan Gontor. Jadi saya suka diundang ke sana untuk santri yang terakhir sebelum lulus. Saya suka ngisi di sana pelatihan. Nah, saya kadang-kadang suka banyak mengambil pelajaran. Itu Gontor, Pak, didirikan awalnya kan mungkin sang pendiri dulu Trimurti itu mungkin nggak berpikir akan sebesar ini, betul tidak? Ya mereka berpuasa dengan ikhlas saja. Wakafkan lahan, dibuatkan masjid, madrasah, bangun. Udah jadi santri, meninggal saja kan. Yang membesarkan siapa? Allah. Mungkin itulah buat jadi keikhlasan. Sekarang itu Gontor masih berdiri, Pak. Lihat alumni di mana-mana, Pak. Berapa juta. Dan tokoh-tokoh negeri ini, para ulama, bisa kuliah ke Madinah, ke Mekah, ke mana-mana dari Gontor. Kebayang tidak pahalanya, Pak? Ngalir terus. Itu sudah mau 1 abad Gontor itu, Pak. Itu orang hebat begitu, Pak. Bukan numpuk-numpuk harta, mati nggak dibawa, berat hisabnya. Kan harta itu kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Halalnya, Pak, banyak, halal banyak dihisab. Ada yang haram jadi azab itu, Pak. Jadi orang yang tidak, saudaraku, umur sebentar, kita nggak lama, Pak. Maka tadi sedekah jariyah. Yang kedua apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu, ajarkan ilmu, Pak. Yang ketiga apa? Anak yang soleh. Harta nggak punya, ilmu juga minim. Anak kita dong didik. Didik tuh anak biar jadi orang soleh. Memang tidak mudah, Pak. Mendidik anak suatu perlu perjuangan.
Karena nanti akan kembali kepada dirinya, betul tidak? Kalau mendidik anak mudah, nggak ada perjuangan, nggak akan sebesar itu pahalanya, betul tidak? Ini saya rasa Pak, 3 amal ini ya, agar kita fokus dengannya Pak ya. Sedekah jariyah, infak, kalau diberikan amanah harta, ayo gunakan di jalan Allah Pak, untuk dakwah, nggak dibawa lah. Masa kita ngambil pelajaran Pak? Orang sekaya apapun kalau mati ya bawa kain kafan saja, betul tidak? Itu harta ditinggalkan Pak. Kenapa nggak ngambil pelajaran Pak? Ya. Yang kedua ilmu, yang ketiga keluarga. Mudah-mudahan 3 amal ini akan mengalir pahalanya, tidak hanya di dunia ya, kita mati terus. Itu orang yang hebat tuh begitu. Allah alam bisawab. Insyaallah kita sambung nanti jam berapa? Jam 9 membedah hari kebangkitan mahsyar sampai al-jannatu wan nar. Penting kita bedah ini Pak, agar kita faham. Boleh jadi nanti malam kita sudah mulai berjalan ke arah sana. Nah, kita nggak tahu. Apalagi ada corona ya, tegang orang-orang. Kita nggak takut Pak. Karena orang mati bukan karena corona, bukan. Orang mati karena memang udah habis jatah umurnya. Sebabnya boleh jadi corona gitu. Nggak ada yang rugi Pak. Orang beriman kita, ya Allah kita berbahagia, nggak takut, nggak cemas, biasa. Saya juga nggak sembrono juga, tidak. Kita ikutilah para ahli nasihatnya. Tawakal kepada Allah, betul tidak? Bapak nih kalau dari rumah baca bismillah, tawakaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan menjaga dari semua keburukan. Kan begitu kata Nabi yang mulia. Pagi Pak, sore baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Enggak akan memadaratkan apapun yang ada di bumi, Pak. Virus ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Virus itu bertasbih kepada Allah, Pak. Enggak akan mengenai seseorang kecuali yang Allah izinkan, betul tidak? Kita orang beriman, orang baik terkena juga virus, sabar, meyakini takdir, meninggal syahid, surga tempat kembalinya. Di mana ruginya? Enggak ada yang rugi, Pak. Jangan takut berlebihan, Pak, ya biasa saja. Tawakal kepada Allah, tempuh ikhtiar yang maksimal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi ini saya berikan Pak ya ke panitia, yang mau silakan. Ini materi lengkap sekali. Yang mau silakan nanti bisa di-share di WA ya, bentuknya PDF. Tapi alangkah baik kalau hadir dulu nanti biar paham materi ini ya.